warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjutkan ngaji Aqidatul Awam. Kita buka dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'a ahli baiti jami'a ikhwanan bi al-mursalin alaihim sallallahu alaihi wasallam malaikatu muqarrabin. Dan Syekhana sallallahu alaihi wasallam Syaikhna Fadilullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu Syaikhna Rasulullah. Wa man tasabu ilaihi wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki ila Sayyid Ahmad al-Marzaki. Walaki Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin Allahumma fa'na bi ilmi fi darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita membahas sifat-sifat mustahil sekaligus ringkasan dari 50 akidah, aqaid 50 yang mesti dihafal oleh orang Islam dan diyakini. Karena itu sebagai pedoman dalam memahami sifat-sifat Allah dan Rasul. Nah, kemarin sekarang adadur Rusul alaihi wassalatu wassalam al-madhkurina fil Quran. Jumlahnya para nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa nazam. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu ittaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Secara ringkas ya, saya ringkas dulu sebelum membaca. Jadi jumlah secara keseluruhan para nabi para rasul itu para ulama itu berbeda pendapat jumlahnya. Pertama kali kita mesti yakin Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi dan rasul sebagai utusan Allah ke bumi ini, kepada umat manusia Allah kirim itu. Kita mesti yakin mereka ini benar-benar diutus oleh Allah sebagai panutan, sebagai penuntun untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai jumlah berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah kirim. Maka ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan yang masyhur, pendapat yang masyhur adalah jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Jadi jumlahnya semua 124.000. Nah, kemudian dari 124.000 itu yang terpilih jadi rasul, ya, kan kemarin sudah disampaikan, ada nabi, ada rasul. Kalau nabi itu yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Dalam hal ini ringkasnya syariat lah, tidak ada syariat baru. Sedangkan kalau Rasul diberi wahyu dan disampaikan atau diperintah untuk menyampaikan kepada umat, alias
Dia punya syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Nah, dari 124.000 nabi dan rasul itu, yang jadi rasul adalah 313. Ini pendapat yang masyhur. Tetapi sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan yang paling benar dan paling hati-hati adalah kita tidak menentukan jumlah nabi dan rasul. Nah, ini kan masyhurkan para ulama tanya berapa jumlahnya nabi rasul, bisa dijawab 124.000. Tetapi yang paling hati-hati adalah kita tidak menentukan jumlah tersebut, jumlah tertentu 124.000. Kenapa begitu? Karena kalau kita menentukan jumlah tertentu untuk nabi dan rasul, maka nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya kalau seandainya nabi dan rasul itu lebih dari 124.000, berarti kita tidak, seakan-akan kita tidak mengakui yang di atas 124.000. Kan gitu. Padahal nabi rasul. Atau yang kedua, seandainya nabi dan rasul itu jumlahnya tidak sampai 124.000, berarti kita menganggap beberapa orang gitu sebagai nabi dan rasul tanpa pengetahuan yang pasti. Nah, tapi ya ini bukan pokok lah di dalam agama itu, yang tidak wajib diketahui jumlah secara terperinci, jumlah secara pastinya berapa. Yang jelas sekarang para ulama itu berbeda pendapat mengenai jumlah nabi dan rasul. Nah, kemudian ada 25 nabi dan rasul yang namanya tersebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang mesti kita tahu. 25 nabi dan rasul ini yang disebutkan namanya secara jelas di dalam Al-Quran. Nah, itu wajib kita ketahui, kita hafalkan. Walaupun tidak harus hafal secara urut dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya itu, tetapi kita mesti tahu nama-namanya. Jangan sampai kita ditanya, Ilyas, siapa Ilyas? Nah, itu padahal nama nabi. Kemudian ditanya, Hud, siapa Hud itu? Oh, itu Nabi Hud. Salah satu nama nabi dan rasul. Nama-namanya mesti kita wajib tahu, walaupun tidak hafal secara berurutan. Membedakan mana ini nabi, ini bukan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit al-mufradat. Haqiq, fahaqiq waqtanim. Haqiq, yakinlah, maksudnya yakinlah seluruh nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Waqtanim, iktasib watlub adadahum. Iktasib, berusahalah dan carilah jumlah mereka. Kullun muttaba', masing-masing dari nabi dan rasul itu wajib diikuti. Wajib diikuti. Tentunya wajib diikuti oleh umatnya masing-masing. Kalau sekarang kita mau mengikuti syariatnya Nabi Musa, ya tidak bisa. Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebenarnya dalam prinsip ya sama. Hanya berbeda dalam syariat saja. Dalam prinsip, dalam hal-hal akidah pokok, semuanya sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu membohongkan al-mursalin. Mursalin itu bentuk jamak. Mursal itu satu, kalau mursalin itu jamak. Sama kayak muslim satu, kalau muslimin itu banyak, bentuk jamak. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu membohongkan banyak rasul. Padahal yang dikirim kepada kaumnya Nabi Nuh cuma satu, Nabi Nuh saja. Tetapi teksnya dalam Al-Quran, redaksinya kaumnya Nabi Nuh membohongkan para nabi, para rasul semuanya atau banyak. Kalau begitu, seakan-akan ada kekeliruan di dalam bahasa Al-Quran kan gitu. Padahal yang dikirim cuma satu, tuh yang dibohongkan kok banyak, yang didustakan kok banyak. Nah, ini dijelaskan bahwa karena memang risalahnya Nabi Rasul itu semua sama,
Berarti menolak satu berarti sama dengan menolak semuanya. Menolak satu, karena semua Rasul itu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mengesahkan Allah, mengajak taat kepada Allah. Kalau membohongkan satu saja, tidak taat kepada satu, berarti tidak taat kepada semuanya, karena ajarannya sama. Tentunya dalam hal dasar ya, dalam ketauhidan. Adapun kalau syariat, nah itu berbeda-beda. Syariat itu aturan-aturan yang sifatnya cabangan-cabangan. Itu banyak tanasuh, banyak penghapusan. Bahasanya yang mudah kita bertahap lah, bertahap. Zaman dulu sampai sekarang bertahap, sampailah disempurnakan dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam syariatnya Nabi sendiri pun, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam syariat kita sendiri pun, itu tidak langsung baku jadi begitu saja. Tidak langsung jadi begitu saja. Tetapi ada sebagian hukum yang bertahap. Contoh seperti minum khamar. Minum khamar ketika awal-awal Islam, orang Arab dulu termasuk sangat-sangat senang sekali dengan arak, dengan khamar. Mereka buat perasan-perasan anggur, kurma. Nah, itu ditanam beberapa lama. Kemudian ketika sudah menjadi khamar, itu mereka senang sekali. Maka ketika awal-awal Islam, sahabat-sahabat masih minum khamar. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah, gimana? Yas'aluna ka'anil khamri wal maisir. Tanya kepada Nabi, anil khamri wal maisir. Khamar dan judi. Apa hukumnya? Hukumnya bagaimana? Maka dia jawab, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, fihima, di dalam judi dan khamar, ithmun kabir, ada dosa yang besar, ada bahaya yang besar, wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya, dosanya, bahayanya itu lebih besar min naf'ihima, dari manfaatnya. Masih boleh, masih minum boleh. Cuma dikasih perhatian, hati-hati, di sana ada manfaatnya, tapi juga ada dosanya, ada bahayanya, dan bahayanya lebih besar. Setelah beberapa berikutnya ada lagi ayat turun. Nah, jadi nggak langsung khamar langsung haram, enggak. Tapi berikutnya ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin, ila akhir ayat. La taqrabus sholata, jangan kamu dekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Perhatiannya begitu. Boleh kamu mabuk, tetapi hindari dekat waktu sholat. Nah, kalau awalnya kan masih bebas minum, silakan. Cuma dikasih itu perhatian saja, kesadaran. Ada manfaat, ada bahayanya. Nah, kemudian dikasih batas lagi. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau mau mabuk, jangan dekat-dekat waktu sholat. Setengah jam, 2 jam sebelum waktu sholat, wah ini juga nggak boleh lagi mabuk. Jadi dibatasi waktunya. Sehingga mereka cari, kan waktu sholat kan nggak panjang. Zuhur dengan asar dengan maghrib, dan seterusnya. Nah, jarak sholat yang panjang itu kan hanya beberapa saja. Nah, sehingga sudah mulai menurun kadarnya mereka minum khamar. Baru kemudian selepas itu ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru wal maisir. Judi dengan khamar itu rijsun min amali syaitan, adalah kotoran dari amalnya syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah itu semuanya. Baru mulai khamar itu jadinya haram. Jadi dalam syariat Nabi sendiri itu saja, tidak semua hukum itu langsung total jadi. Dari sebagian ada yang bertahap. Nah, begitu juga nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum kita itu syariatnya berbeda.
karena kondisi umatnya juga berbeda. Kondisi umatnya juga berbeda. Maka syariatnya yang waktu itu, karena sudah berganti zaman, sekarang juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul yang menyampaikan itu kepada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca aja. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, orang yang balik dan akalnya sehat, ayya'rifa, untuk mengetahui asma'ar rusul, nama-nama rasul, al-madhkurina, yang disebutkan fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, ala wajhi tafsil, dengan cara terperinci. Jadi wajib bagi orang mukallaf untuk tahu, gitu, untuk tahu nama-nama rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan terperinci. Nabi 25 dalam Al-Qur'an, dah coba sebutkan, tidak tahu. Walaupun tidak urut, paling tidak tahu nama-namanya itu. Wahum, mereka itu semua khamsatun wa ishruna, ada jumlahnya 25. Yang pertama Adam Abul Bashar. Yang pertama Nabi Adam, beliau adalah Abul Bashar, julukannya bapaknya manusia. Kemudian yang kedua Idris, wa huwa jaddu Abi Nuh, yaitu Idris diantaranya adalah kakek dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebenarnya Nabi itu keturunan-keturunan ya. Nabi itu nyambung keturunannya satu dengan yang lainnya. Idris itu juga ya termasuk anaknya Nabi Adam, kemudian sekaligus kakek dari Nabi Nuh, walaupun itu memang jaraknya lumayan panjang, beberapa ratusan tahun. Kemudian yang ketiga Nuh, Nabi Nuh, wa huwallazi, Nabi Nuh adalah orang atau nabi anjahullahu ta'ala wa man ma'ahu minal gharaqi bitufan, yang Allah selamatkan bersama umatnya yang bersama dengan beliau dari tenggelam dengan banjir, dengan taufan. Nabi Nuh yang sudah kita masyhur ceritanya, yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang bersama umatnya di kapal itu. Illa banahu fa innahu ghariqa ma'aman ghariq, kecuali anaknya, namanya siapa? Namanya Kan'an. Nah, anaknya Nabi Nuh disebutkan termasuk orang yang tenggelam bersama karena kafir. Walladzi istamarra fid da'wah. Dan ini cerita-cerita yang masyhur tentang Nabi Nuh. Beliau juga walladzi, dan Nabi istamarra fid da'wah, yang terus-terusan di dalam dakwah, tis'ami'atin wa khamsina aman, 950 tahun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdiam atau dakwah terus di dalam kaumnya alfasanah, 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50. 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun dakwahnya itu. Kita dakwah baru sehari 2 hari dah capek rasanya, dah bosan, dah males. Nabi Nuh mencontohkan kepada kita, ini loh 950 tahun. Ya kan memang umurnya panjang lah ya, berarti kan sepanjang umur. Ya kita alasannya capek. Nah, padahal umur tidak sampai 100 tahun. Sudah males untuk dakwah. Nah, kemudian Nabi Nuh juga disebutkan diceritakan dalam surah Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku dakwah kepada kaumku itu malam dan siang. Kita dakwah baru cuma satu waktu aja dah rasanya seakan-akan dah berjasa besar. Nabi Nuh tuh malam dan siang, malam siang. Dan itu berlangsung selama 950 tahun, Masya Allah. Wa yusamma, dan juga beliau disebutkan, dijuluki juga Abul Bashar, dengan Abul Bashar Ats-Tsani, yang kedua, bapaknya manusia yang kedua. Ba'da Adam, selepas Nabi Adam. Li'anna naslahu, karena keturunan Nabi Nuh intasyara min ahdihi, tersebar mulai dari zaman beliau ila waqtinal hali, sampai sekarang kita ini. Jadi ceritanya waktu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandangan di atas kapal,
Itu hanya beberapa orang saja yang ikut dengan beliau. Nah, kemudian dari beberapa orang yang ikut dengan beliau di kapal itu, semuanya nggak ada yang punya keturunan. Sedangkan di luar kapal semua tenggelam habis, nggak tersisa, nggak tersisa orang. Gitu. Nah, kemudian dari penumpang kapal itu semua tidak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh. Dalam Al-Quran itu dalam surah Shafat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan aku jadikan zuriyahnya Nabi Nuh humul baqin adalah yang tersisa. Maksudnya waktu itu di antara semua yang lain enggak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan cuma Nabi Nuh saja. Sehingga disebutkan bahwa Abul Bashar yang kedua, bapaknya manusia yang kedua. Karena kan yang enggak punya keturunan kan wafat semua. Walaupun dia ada hidup beberapa waktu, tetapi kan sudah enggak punya melanjutkan keturunan. Nah, yang melanjutkan keturunan cuman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ini nasabnya sampai kepada Nabi Nuh, kemudian sampai kepada Nabi Adam. Sehingga dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua selepas siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud Nabi Hud adalah nabiyyun min nasli Sam. Nabi Hud adalah keturunan dari Sam ibn Nuh yang jadi putra Nabi Nuh. Nabi Nuh punya beberapa nama, kalau nggak salah namanya itu Sam, Ham, Yafith, kemudian Kan'an. Itu ada 4, yang Kan'an yang kafir, kemudian Sam, Ham dengan Yafith. Ini mereka tersebar di beberapa penjuru, kemudian melahirkan beberapa generasi itu. Sam, Ham, Yafith. Kalau di sini Nabi Hud putra dari anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam ibn Nuh. Arsalahullahu ta'ala ila qaumi 'ad. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Mereka ini adalah satu kaum yang ahli dalam bangunan-bangunan, arsitek. Nabi Hud ini mereka Nabi Hud. Kaum 'Ad ini adalah satu kaum yang ahli di dalam arsitektur. Wa kanu yaskununal jibal, mereka ini tinggal di gunung-gunung, fi ardil Ahqaf, di daerah namanya Ahqaf. Allati taqa'u fi shimali Hadramaut min biladil Yaman, posisinya di negeri Yaman, yaitu di utaranya Hadramaut. Hadramaut itu satu kota di negeri Yaman. Nah, di sebelah utaranya namanya Ahqaf. Falamma kadzabuhu, ketika mereka membohongkan atau tidak percaya, menentang kepada Nabi Hud, ahlakahumullahu, maka Allah membinasakan mereka birihin sorsor, dengan angin namanya angin sorsor. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin sorsor yang berhembus. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang mana angin ini bertiup selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari bertiup terus, makin lama makin kencang. Nah, kemudian mereka lama-lama mati dengan tiupan angin itu. Jadi mereka di antara kedurhakaan kaum 'Ad ini punya badan yang kuat-kuat. Kemudian mereka nantang, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka datang Nabi Hud mengatakan, kalau kamu mau selamat bukan hanya dengan merawat badan saja, tetapi taat kepada Allah, takwa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Maka mereka nggak mau, mereka sombong. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami dapat yang kuat, ngapain mau taat sama siapa-siapa lagi?
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mau ngejek mereka. Jadi badan yang kuat hanya dikalahkan dengan tiupan angin aja. Angin ini terus berhembus terus kuat dan dingin sekali. Kuat dan dingin. Hembusannya kuat dan dingin sehingga mereka tuh mati itu meringkuk di rumahnya masing-masing. Di badannya kuat, cuman kedinginan dengan kena angin dan selesai. Maka mereka habis dengan sebab angin. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Saleh Nabi Saleh itu nabiyun min nasli Sam ibn Nuh, nabi dari keturunan Sam. Kemudian sahibun naqah, yang punya mukjizat berupa unta yang keluar dari batu. Pernah dengar ada cerita Nabi Saleh itu punya mukjizat mengeluarkan unta dari batu. Arsalahullahu ila qaumi Tsamud, Allah mengirim Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Wahum, mereka kaum Tsamud itu qaumun yanhitunal jibala buyuta. Mereka ini memahat gunung dijadikan sebagai rumah. Masakinuhum bil hijr, tempat mereka itu atau daerah mereka, tempat tinggal mereka di daerah Hijr namanya. Wahyal ma'rufah bimadain salih, dan mereka dan tempat Hijr itu dikenal dengan Madain Saleh. Madain Saleh, kotanya Saleh, Nabi Saleh. Bainal Hijaz wa Syam, di antara Hijaz dan Syam. Fil janub asyarqi min ardi Madyan, di sebelahnya daerah namanya Madian. Wahya mujawaratun li Khadij al-Aqbah. Falamma kadzabuhu ahlakahumullahu bi sayhati Jibril. Qala ta'ala fa amma thamudu fa uhliku bit taghiyah. Kemudian mereka ini dibinasakan oleh Allah dengan teriakannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan teriakan itu, ya mungkin bahasa kita petir lah. Dengan petir itu mereka langsung habis semuanya, binasa karena membohongkan Nabi Saleh. Mereka juga mirip-mirip dengan kaum Ad, ahli di dalam arsitek. Mereka memahat gunung-gunung yang dari batu itu dipahat jadi rumah, jadi gedung-gedung, jadi villa-villa tempat tinggal mereka. Nah, kemudian Nabi Saleh datang untuk menyerukan tauhid kepada mereka. Setelah itu mereka nggak percaya. Di antaranya mereka minta bukti sebagai kebenaran Nabi Saleh sebagai nabi dan rasul. Maka mereka minta, coba kamu keluarkan unta dari batu. Kalau kamu bisa keluarkan unta dari batu, ya, maka kami percaya kalau kamu benar-benar nabi. Karena mereka merasa, kamu anak baru kemarin sore kok banyak gaya nasihatin kami. Buktinya apa kalau kamu benar-benar nabi, benar-benar utusan dari Allah? Nah, maka Nabi Saleh tanya, kamu minta apa? Nah, coba keluarkan unta dari batu, bisa apa enggak? Batu itu bisa melahirkan apa enggak? Maka Nabi Saleh doa, ya Allah, kaumku minta bukti. Maka benar, keluar unta dari batu dan juga dalam kondisi hamil. Untanya keluar dari batu dan juga dalam kondisi hamil. Tapi selepas itu mereka tidak terima. Akhirnya unta itu dibunuh. Sama Nabi Saleh sudah disampaikan, jangan kamu bunuh, ini unta mukjizat, unta yang keramat. Kalau kamu bunuh maka nanti datang azab Allah Subhanahu wa taala. Dari ringkasnya mereka langsung tidak percaya dengan Nabi Saleh, sebagian percaya, sebagian tidak. Nah, kemudian dibunuh untanya, datanglah azab Allah Subhanahu wa taala berupa petir, membinasakan semua mereka sekaligus rumah-rumahnya. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang keenam, wa huwa Khalilullah wa abul anbiya. Beliau ini julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah dan bapaknya para nabi. Wa yatasilu nasabuhu bisam ibn Nuh, dan nyambung nasabnya dengan Sam, anaknya Nabi Nuh. Wa huwa, dan beliau Nabi Ibrahim, alladzi anjahullahu min narin Namrud, yang Allah selamatkan dari apinya Namrud, dibakar oleh raja namanya Raja Namrud. Nah, kemudian Allah selamatkan. Qala ta'ala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahkan, jadilah kamu dingin
dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka menghendaki tipu daya, makar kepada Nabi Ibrahim, tetapi Allah jadikan mereka ini gagal. Faja'alnahumul akhsarin, mereka gagal semua dalam menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sedikit-sedikit agak mungkin karena disebutkan beberapa cerita ringkas tentang Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Ringkasnya tadi, jumlahnya yang masyhur itu 124.000. Boleh juga dipakai. Ini apakah ada dasarnya? Dari mana dasarnya? Dasarnya ada hadis mengatakan, Nabi SAW menyampaikan bahwa jumlah kalian para sahabatku ini sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nah ternyata, kalau sahabat ini kan jaraknya masih sekitar 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Maka banyak ulama-ulama meneliti siapa-siapa yang sahabat Nabi. Nah ternyata kurang lebih diteliti sekitar 124.000. Maka mereka ambil kesimpulan bahwa berarti jumlah Nabi juga 124.000. Gitu. Jadi bukan tanpa dasar. Tetapi kan maksudnya bukan tepat seperti itu. Bukan tepat 124.000, nggak lebih nggak kurang. Nah, bukan berarti ini juga bilangan yang tanpa dasar. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW juga bahwa jumlahnya sahabat-sahabatku seperti jumlahnya Nabi dan Rasul. Nah kemudian begitu juga disebutkan jumlahnya Rasul 313 juga disampaikan oleh Nabi bahwa jumlahnya sama dengan Ashabu Badar, orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, dan itu jumlahnya 313. Tetapi seperti tadi, yang paling selamat adalah kita tidak menentukan jumlah pasti di dalam para nabi, para rasul, karena nanti ada kemungkinan kita menghilangkan atau tidak menganggap kenabian orang yang betul-betul nabi, ataupun kita tidak menganggap yang tidak nabi, tidak menganggap yang jadi nabi tidak menganggap nabi sebagai nabi, atau yang lagi tidak menuduh atau menjadikan yang tidak nabi menjadi nabi. Wallahu a'lam. Segitu dulu sampai Nabi Ibrahim. Kemudian besok lanjut Nabi Lut, kemudian Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Habis ini ada pertanyaan? Oke. Ada penjelasan terkait dengan sahabat, dengan nabi itu, apakah yang menstatuskan nabi itu? Kalau yang 25 rasul kan ada. Termasuk rasul-rasul yang itu untuk masyarakat tahu atau jamaah tahu bahwa dia nabi itu. Kalau wali mana kalau sudah dengan nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam jamaah tahu bahwa dia nabi, apakah dia satu. Kemudian yang kedua, dalam satu periode apakah pernah ada 2 rasul atau berapa nabi? Oke. Yang pertama, dari mana kita tahu bahwa nabi itu nabi? Memang nabi itu harus ngaku. Nabi itu harus ngaku. Inni lakum rasulun amin. Saya ini memang utusan kepada kalian, rasul. Itu harus nabi ngaku. Kalau nabi ngaku ya tidak tahu. Tetapi pengakuannya itu disertai bukti, dan itu namanya mukjizat. Itulah yang membedakan antara wali dengan nabi. Kalau wali, dia punya karomah-karomah yang biasanya terjadi di luar kebiasaan, ya kan, umumnya. Tetapi tidak disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Dia ngaku nabi, itu namanya karomah. Tapi kalau ada orang ngaku nabi dan itu ada mukjizatnya, berarti mukjizat itu sebagai pembukti kebenaran dia sebagai nabi dan rasul. Gitu ya. Tapi kayak tadi, kalau di luar 25 nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya, itu kan nggak tahu, namanya nggak ngerti. Bukan pada era kita juga, kita nggak tahu.
secara pasti. Tapi yang jelas untuk umat itu tahu bahwa nabi itu memang nabi adalah ya mereka ngaku saya ini nabi gitu. Kemudian buktinya apa? Maka barulah ada mukjizat begitu. Kemudian yang kedua, apakah mungkin atau apakah ada dalam satu zaman itu lebih dari satu nabi atau rasul? Banyak, banyak. Di antaranya Nabi Ibrahim bareng dengan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Syuaib bareng dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, itu banyak. Beberapa nabi yang lain. Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Nah, itu juga. Nah, Nabi Zakaria itu apa namanya? Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya itu kan apa namanya? Dekatlah zamannya. Dan itu nabi-nabi yang kita kenal saja. Nabi yang dikenal dalam Al-Qur'an, apalagi ada nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi dulu itu khasnya mereka ini dikirim untuk satu kelompok saja, satu golongan. Nabi untuk Bani Israel, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Tsamud, itu saja. Jadi gampangnya diperugnasi satu nabi. Nanti di sana di Pangambengan satu nabi sendiri lagi. Nanti di sana. Jadi ajarannya masing-masing, ajarannya sendiri-sendiri. Sehingga nabi itu tidak punya kewajiban untuk dakwah kepada selain kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Hud. Nabi Hud kewajiban dakwahnya cuma kepada kaum Ad saja, tidak punya kewajiban dakwah kepada di luar kaum Ad. Begitu. Nah, itu semua nabi begitu. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kuutus engkau kecuali untuk seluruh manusia, mana saja, seluruh golongan, seluruh bangsa. Nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Itu penyempurna. Ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan ya, insyaallah besok kita lanjut sedikit-sedikit nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan sedikit cerita ringkas tentang nabi rasul tersebut. Wallahu alam, semoga Allah fahamkan kita. Allah istiqamahkan dalam iman dan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.